Nggak perlu tampil muka, channel ini mendapatkan 16 juta per bulan. Satu lagi nih teman-teman, ada satu channel yang editingnya sederhana banget tapi penghasilan per bulannya wow banget. Channel ini memilih niche horror karena memang ceruk pasarnya besar banget di Indonesia. Jadi nggak heran kalau channel ini per bulan bisa mendapatkan 16 juta. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas atau mengulik channel ini ya. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana cara pembuatan videonya seperti di channel Senja Misteri. Kita ngulik channelnya mulai dari pendapatannya per bulan berapa, kemudian status channelnya dimonetisasi atau tidak. Karena secara garis besar channel ini, video ini menggunakan AI mulai dari voice over sama visualnya. Di video ini juga kita akan membahas bagaimana cara pembuatan videonya ya teman-teman ya. Mulai dari pembuatan kontennya, menyusun skrip, kemudian menyiapkan aset gambar yang free copyright, kemudian voice over, thumbnail, kemudian editingnya. Nah, jadi pastikan teman-teman tonton sampai selesai, jangan di skip ya, karena biar tidak ketinggalan informasi penting yang ada di video ini. Nah, bagi teman-teman sebelum masuk di video berikutnya, silakan subscribe dulu channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi daging di video-video berikutnya. Yuk kita mulai bedah channelnya. Nah ini teman-teman, nama channelnya Senja Misteri. Nah ini kalau dicek untuk monetisasinya, ini sudah termonetisasi ya, termonet. Nah kemudian untuk penghasilannya setelah dicek di social blade, itu penghasilan untuk per bulan mulai dari $98 hingga $1,6 ribu. Nah di sini kalau kita ambil saja $1.000 ya, kita kurskan ke rupiah, misalkan 1.000. Nah di sini muncul angka 16.261. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk satu channel ini bisa menghasilkan 16 juta per bulan. Nah untuk kontennya, videonya itu seperti apa sih? Nah kontennya itu seperti ini teman-teman ya. Ini bisa kita lihat contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Senja Misteri. Semoga hari ini seperti ini ya. Jadi hanya satu gambar, kemudian dikasih subtitle, dikasih voice over ya. Kemudian di sini ada efek-efek seperti efek retro. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencari foto atau visual yang free copyright tentunya. Kemudian kita akan edit di CapCut. Karena kalau kita mencari gambar di Google langsung ya, biasanya itu banyak gambar-gambar yang kena hak cipta. Jadi teman-teman jangan menggunakan gambar-gambar yang berlisensi ya, atau yang berhak cipta, karena nantinya akan mempengaruhi video kita waktu upload di YouTube. Nah bagaimana caranya? Ini dia. Caranya seperti apa? Kita bisa mencari di situs yang resmi ya, seperti Pixabay. Di sini Pixabay ini kumpulan situs yang menyediakan gambar-gambar yang free copyright tanpa harus menggunakan atau mencantumkan atribusi. Nah, kita klik saja di sini pixabay.com, kemudian kita pilih foto misalkan di sini. Terus teman-teman cari aja gambar yang merepresentasikan untuk video teman-teman, misalkan horor ya, misalkan kuburan. Kita coba menggunakan bahasa Indonesia. Kalau tidak muncul nanti bisa teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Teman-teman bisa memilih, contohnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung untuk mengunduh. Pilih aja di sini mau turun, kemudian untuk resolusinya teman-teman bisa memilih di sini. Saya mencoba memilih standar aja ya, seperti ini teman-teman. Nah untuk gambar sudah jadi, kemudian kita membuat ceritanya. Nah setelah kita mencari gambar yang free copyright, kemudian kita akan menyusun ceritanya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman sulit untuk menyusun ceritanya atau bingung ceritanya bagaimana sih untuk membuat cerita horor itu, bisa menggunakan pengalaman pribadi boleh, atau pengalaman orang lain juga bisa teman-teman ya. Tapi kalau itu juga kesulitan, teman-teman bisa menggunakan bantuan AI ChatGPT. Caranya seperti apa? Ikuti langkah-langkahnya seperti ini.
Nah, teman-teman bisa masuk di ChatGPT, langsung saja login aja. Kalau misalkan teman-teman sudah pernah login, langsung masuk ke ChatGPT. Kemudian teman-teman langsung saja masukkan prompt seperti ini. Nah, di sini ChatGPT langsung membuatkan cerita ya teman-teman ya. Sambil menunggu, teman-teman bisa membuka Microsoft Word atau LibreOffice ya untuk menyalin cerita yang dihasilkan oleh bantuan AI ChatGPT tadi. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Langsung dibuatkan judulnya, Jangan Nonton Sendiri, Kuntilanak di Rumah Kos Tua, Cerita Horor Nyata. Kemudian tadi perintahnya menggunakan 6 paragraf. Di sini sudah menggunakan 6 paragraf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian deskripsi untuk YouTube-nya ini sudah dibuatkan. Kemudian di sini tag-nya, nah ini yang relevan sudah dibuatkan. Jadi komplit ya. Nah, ini kita blok saja teman-teman. Kemudian kita salin ke Office, Microsoft Word atau LibreOffice. Nah, kalau kita membuat voice over itu lebih baik itu menggunakan suara sendiri ya teman-teman ya, daripada menggunakan AI. Karena YouTube lebih merekomendasikan itu pakai suara kita sendiri. Nah, tapi kalau teman-teman masih malu atau masih terbata-bata ketika berbicara dengan suara sendiri, teman-teman juga bisa menggunakan bantuan AI, yaitu menggunakan Eleven Labs ya. Caranya seperti apa? Langsung saja ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, untuk voice overnya teman-teman bisa menggunakan suara sendiri ya, atau menggunakan bantuan AI. Dalam hal ini ada situs yang sangat powerful ya dan gratis. Itu bisa digunakan teman-teman, yaitu Eleven Labs. Teman-teman masuk di Google Chrome, kemudian ketik saja Eleven Labs, kemudian pilih yang di bagian atas ini ya, www.elevenlabs.io. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mendaftarkan ya. Dalam hal ini saya sudah mendaftar. Kalau versi gratisan, teman-teman akan mendapatkan kredit ya. Nah, teman-teman masuk aja di text to speech. Jadi untuk mengganti teks ke suara. Kemudian teman-teman yang cerita tadi yang sudah dihasilkan oleh AI, teman-teman masukkan saja copy ya. Nah, di sini yang saya coba contohkan cuma 1 paragraf saja ya, supaya tidak terlalu lama. Kita copy, kemudian kita masuk ke Eleven Labs, kemudian kita paste. Nah, kemudian langsung saja di generate. Kita tunggu sampai selesai. Waktu itu, aku baru saja pindah ke sebuah rumah kos tua di pinggiran kota. Rumahnya besar. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Pemilik kos bilang sangat realistis. Kemudian kita download. Nah, ini baik teman-teman, ini hasil dari downloadan kita, mulai dari aset untuk gambar yang tadi sama yang hasil dari voice over yang dibantu oleh AI Eleven Labs ya. Ini yang hasil voice over Eleven Labs, ini yang tadi dari Pixabay gambarnya. Baik teman-teman, gambarnya sudah tersedia, kemudian ceritanya sudah jadi dan sudah di voice over menggunakan Eleven Labs. Nah, sekarang kita satukan semua elemen tersebut, kita editing menggunakan CapCut. Karena CapCut ini salah satu software yang gratisan tapi cukup powerful. Nah, bagaimana caranya editingnya? Editing sederhananya, langsung saja ikuti langkah-langkah seperti ini teman-teman. Langsung saja kita menggunakan CapCut teman-teman, kemudian kita import saja file yang sudah kita download sebelumnya. Kita drag ke CapCut seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan bagian voice over ke track audio. Yang gambar kita masukkan ke track video. Nah, di sini durasinya bisa kita sesuaikan teman-teman. Ini untuk durasinya kita sesuaikan dengan ini ya, dengan voiceovernya seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk membuat videonya itu lebih dramatis, bisa kita menambahkan backsound ya, backsound yang bernuansa horor. Di sini saya sudah memiliki banyak audio yang bebas copyright, yang free copyright, dan yang bertema horor. Nah, nanti kalau teman-teman ingin bagaimana cara mencari audio-audio yang free copyright dengan tema-tema horor, nanti teman-teman langsung komen saja di kolom komentar ya, nanti saya buatkan tutorialnya. Nah, di sini sudah kita masukkan untuk backsoundnya, kita taruh di track audio. Nah, contohnya untuk durasinya kita sesuaikan dengan voiceover ya.
Di sini kita hapus, kita tekan W. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengurangi volumenya di bagian basic ini teman-teman kurangi saja. Ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kondisi ya. Kalau misalkan untuk dikurangi cuma min 6 sudah ini ya, voice overnya masih kedengaran, itu tidak apa-apa teman-teman ya. Ini menyesuaikan. Kemudian fade out ini digunakan untuk memperhalus ketika audio itu mau selesai. Nah, di sini voice overnya saya tambahkan volumenya, misalkan saya tambah 10. Kemudian untuk backsoundnya saya kurangi min 6. Nah, kita sekarang coba dulu. Pindah ke sebuah rumah kos tua di pinggiran kota. Rumahnya besar, tapi terlihat kumuh dan tidak terawat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Artinya voice overnya sudah jelas. Meskipun ada backsoundnya, tapi backsoundnya karena lirih atau pelan, maka itu tetap menambahkan kesan dramatisir, tapi voice overnya tetap jelas didengar. Nah, kemudian kita tambahkan efek teman-teman ya. Kita langsung saja efek. Kemudian teman-teman pilih saja yang bagian retro. Nah, di sini bagian yang ada pro-nya ini berbayar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pilih saja yang bebas, yang gratisan seperti ini. Drag saja, masukkan ke track video. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ada efek-efek ada yang betah tinggal seperti Aku video pikir yang mungkin sudah cuma lama, karena retro suasananya yang seperti sepi ini. aja. Tapi malam Ini teman-teman bisa menambahkan teks ya, bisa menambahkan teks atau dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan subtitle, teman-teman bisa masuk teks di sini. Kemudian pilih aja auto caption. Bagian English ini ganti dengan bahasa Indonesia. Kemudian pilih create. Tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Subtitlenya sudah selesai. Ini bisa diedit lagi, misalkan warnanya pingin menggunakan warna kuning atau menggunakan outline ya. Ini saya coba menggunakan outline warna hitam dan warnanya untuk fontnya putih seperti ini. Untuk memperjelas bisa kita berbesar seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ada outline hitam dan warna teksnya putih. Nah, oke teman-teman, kalau sudah jadi seperti ini bisa kita render ya. Kita ekspor, kemudian di bagian ini kita tidak perlu mengotak-atik ya, langsung saja untuk titlenya, judulnya bisa teman-teman ketik sendiri. Misalkan ini kuntilanak. waktu itu aku baru Nah, saja pindah sudah ke sebuah selesai langsung. Nah, ini teman-teman, ini hasil dari renderan tadi, sudah jadi seperti ini. Nah, jika kita akan mengupload di YouTube, jangan lupa satu elemen ini yang sangat penting banget, jangan sampai dilupakan, yaitu thumbnail. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa editing atau tidak bisa mendesain, teman-teman bisa membuat thumbnail yang eye-catching, itu menggunakan AI juga, yaitu menggunakan Canva. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja ikuti video ini. Nah, sekarang teman-teman, setelah videonya sudah jadi, kita akan membuat thumbnailnya. Kalau teman-teman tidak bisa ilmu desain grafis, buka aja canva.com. Pilih saja Canva yang paling atas di sini. Kemudian di bagian pencarian ini, teman-teman bisa menuliskan kata kunci thumbnail horor. Nah, ada ya. Teman-teman pilih aja yang bagian tidak ada pro-nya. Misalkan ini. Kalau sudah dipilih, teman-teman masuk ke edit. Jadi klik saja sesuaikan template ini. Nah, ini bisa kita ganti teman-teman ini. Tulisannya bisa kita ganti, misalkan cerita horor. Kemudian di ini judulnya kuntilanak. Nah, di sini nama teman-teman misalkan ya. Heru, ini contoh saja. Nah, kalau sudah jadi, tinggal teman-teman download, masuk saja di bagikan ini, bagian kanan atas, kemudian teman-teman unduh, seperti ini saja. Nah, sudah jadi teman-teman, sekarang kita cek. Nah, ini adalah hasil dari editing di ini ya, Canva ya, ini thumbnailnya. Kita coba lihat preview, nah sudah keren banget ya. Nah, berarti ini sudah jadi semua ya. Thumbnailnya ada,
videonya sudah ada, kemudian deskripsi sama tagnya sudah ada. Nah, yang tidak kalah penting juga itu adalah proses uploadnya. Jangan sampai kita sudah bersusah-susah membuat video, editingnya, dan lain sebagainya. Sudah maksimal, sudah bagus, tapi waktu uploadnya kita salah setting. Nah, caranya seperti apa agar ketika kita upload itu SEO-nya bagus? Nah, mulai dari deskripsi, judul, sama tagnya itu harus sesuai teman-teman ya. Caranya seperti apa ini? Jangan di-skip, tonton terus. Nah, baik teman-teman, sekarang kita mengupload di YouTube. Caranya seperti apa? Langsung saja buka di YouTube teman-teman ya. Masuk saja di Creator Studio, kemudian disesuaikan channel. Di situ teman-teman langsung saja upload. Ketika klik aja buat seperti ini, kemudian pilih upload video. Nah, file yang sudah kita edit tadi yang ini, kuntilanak. Nah, di bagian judul ini teman-teman bisa copy yang sudah kita buat di ChatGPT tadi. Yang ini judulnya. Jangan nonton sendiri. Nah, copy saja, kemudian paste di bagian judul. Kemudian di bagian deskripsi, teman-teman copy saja yang sudah dibuat tadi seperti ini ya. Bagian deskripsi di copy, kemudian kita masukkan di bagian deskripsi yang di YouTube. Kemudian thumbnailnya kita upload di bagian ini. Thumbnail sudah terupload, kemudian tagnya kita langsung masukkan. Nah, kalau untuk tagnya kita bisa ini teman-teman ya, formatnya berbeda. Jadi harus kita gunakan koma. Seperti ini kita gunakan koma, bukan tagar. Nah, kalau sudah diganti dengan koma tagarnya, teman-teman bisa blok, kemudian copy, Ctrl C, masukkan di bagian tag, Ctrl V. Nah, langsung otomatis seperti ini teman-teman. Nah, langsung saja berikutnya. Kemudian ini kalau teman-teman ingin menambahkan subtitle bisa, karena tadi sudah ada subtitlenya untuk kita edit di bagian CapCut, jadi ini tidak perlu. Langsung saja berikutnya. Kemudian di sini tidak ditemukan masalah karena untuk videonya atau gambarnya kita menggunakan gambar yang bebas copyright. Kemudian kita pilih berikutnya, langsung di public. Nah, itu dia teman-teman, prosesnya, cara pembuatan videonya sesuai dengan channel yang kita bahas di sini. Sederhana dan mudah kan? Saya harap teman-teman bisa mengikuti, apalagi kalau juga serius, bisa membuat channel sendiri dengan niche horror seperti channel yang kita bahas di video kali ini. Nah, kalau dirasa video ini bermanfaat, teman-teman silakan subscribe dulu, like, komen, dan share, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang lebih penting atau yang lebih bermanfaat berikutnya. Sekian dari saya, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.